Sayang kau waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman ya. Kita kembali di pelajaran bahasa Ibrani bersama dengan pembicara kita, pengajar kita yakni Bapak Evangelis Erikson Ritonga MTH ya. Dan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-23. Kali ini temanya adalah a sentence without a verb continue adverbial predicate. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita terlebih dahulu buka dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami dipertemukan kembali dengan hamba-Mu, Bapak Erikson Ritonga, sehingga kami akan belajar bahasa Ibrani, bahasa bangsa pilihan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengambil pelajaran dari beliau yang telah beliau sampaikan, selalu sertai juga Roh Kudus-Mu, beri kesabaran beliau dalam mengajar kami ya Tuhan, juga beri kami telinga seorang murid yang mampu mendengar setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita sejenak melihat profil singkat dari pengajar kita, yakni Bapak Erikson Ritonga. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Cahaya Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau ya. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Erikson Ritonga. Ya, selamat malam Pak Erikson.
Ya, selamat malam. Salam Bapak Ibu semua. Ya, ya langsung saja kita serahkan ke Pak Erikson untuk materi pembelajaran. Silakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang telah hadir dalam pembelajaran ini, yang tetap tekun dalam belajar ya Bapak Ibu. Seberat apapun, sesulit apapun pembelajaran itu atau materi itu, kalau kita tekun pasti bisa dilalui atau pasti bisa kita capai, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu syaratnya itu kita tekun ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan langsung dalam pembelajaran kita. Saya akan share screen. Ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita mengingat kembali ya Bapak Ibu Saudaraku mengenai aksara Ibrani ya, termasuk itu gematria dan paleonya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini tetap saya ulang-ulang ya Bapak Ibu, karena ini nanti sebagai dasar kita untuk memahami ke depan untuk lebih mendalam lagi ya. Ada alef, ada bet, gimel, dalet, he, pap, jain, ket, tet, yop, kap, lamet, mem, nun, syamek, ain, pe, sade, kop, res, sin, tap. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, dan ini juga kita ingat kembali mengenai nikut ya Bapak Ibu ya. Nikut, amats, dan patah itu untuk vokalisasi A. Terus sedangkan segol dan sere dia untuk E, ada spa untuk silent ya, silent, ada hirik dan hirik yot untuk vokalisasi I ya. Holom dan holompap itu untuk vokalisasi O. Kubuts dan suruks atau surex itu untuk vokalisasi U ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ini nikut ini bukan sekedar vokalisasi saja dalam aksara Ibrani, tapi dia juga memiliki fungsi atau berguna untuk grammar. Dan yang ketiga, dia juga nanti menjadi instruksi pembacaan ya. Karena dalam bahasa Ibrani ada namanya ketip kere ya. Ketip kere itu, ketip itu dari kata katap menulis, kere itu dari kata kara memanggil. Artinya ditulis demikian, dibaca seperti ini, seperti itu ya. Itu namanya ketip kere ya. Dan itu salah satu fungsi dari nikut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nanti nikut dibubuhi dalam satu aksara, itu ada istilahnya itu nanti ketik kere ya Bapak Ibu ya. Terus kita juga sudah belajar mengenai katap paka, katap segol, dan katap kamats ya. Dan ini digunakan secara khusus ya. Dan kita sudah belajar mengenai ini. Dan minggu yang lalu kita belajar mengenai nominal sentence without verb ya. Dan ini saya ingatkan kembali atau kita baca ya sebagai perbendaharaan kata kita untuk semakin lama nanti kita akan memahami banyak kosakata dalam bahasa Ibrani ya. Bapak Ibu Saudaraku, memang kosakata bahasa Ibrani itu memang sedikit ya dibandingkan bahasa Yunani. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, satu kata bahasa Ibrani itu, apalagi kata kerja, khusus kata kerja, dia bisa berubah atau berinfleksi sampai 490 gitu ya. Oke, yang pertama ada Hodes ya. Hodes itu bulan ya. Bulan. Artinya bulan bukan bulan yang di langit tapi bulan Januari Februari begitu ya. Terus ada Mikne ya. Itu peliharaan. Ada Mar'e ya. Vision atau kelihatan. Terus ada Eder. Eder itu ternak ya. Terus ada Ed itu time, waktu ya. Ed itu ya, seperti bahasa Inggris, ed ya. Terus ada Rehem ya. Terus ada
rahamim, ya, dan kita sudah belajar mengenai rahim, ada hubungannya dengan rahim, rahimim, kasih sayang atau kasih karunia, ya. Ada salos, salos itu 3, ya. Ehat miyodea gitu ya. Ehat aniyodea gitu ya. Kita sudah belajar ehat miyodea, ada salos. Salos itu 3 ya. 3, kalau siapa yang tahu 3? 3 saya tahu. 3 itu apa? Untuk bapak-bapak leluhur ya. Abraham, Ishak dan Yakub ya. Lea istri Yakub ya. Ada Rachel ya, ini Rachel, Simeon atau Simeon ya. Terus ada Hen, ada Ak ya. Itu suatu dengan pasti tapi seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku, nanti ada penggunaan katanya ya. Ada Riham, terus ada Sane ya. Sane dia membenci, dia orang ketiga tunggal laki-laki ya Bapak Ibu ya. Memang dalam bahasa Ibrani kata kerja Ibrani itu memiliki gender ya, gender ya. Jadi satu kata kerja itu memiliki gender ya. Dalam bahasa Yunani tidak, ya begitu ya, ada perbedaannya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, dan ini juga kita sudah belajar mengenai absolute form dengan construct chain ya, construct chain ya, yang mana absolutnya bait ya, tapi ketika dia di-construct chain kan atau digabungkan dengan kata something on something, dia menjadi berubah jadi bait ya. Ini bait ya, dan kita sudah belajar ini, dan ini hanya mengingatkan ya, karena ini nanti juga kita pelajaran baru juga ini ya, ini ada hubungannya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diingatkan di awal untuk menyambungkan ke pembelajaran baru begitu ya. Beit Melek ya, a house of a king ya. Terus kita sudah belajar mengenai definite construct ya. Dan definite construct itu adanya artikel ya. Definite construct ya. Yang tadi ini Beit Melek ya, sebuah rumah raja ya. Sedangkan dia kalau di definite construct kan dia rumah raja yang itu atau the house of the king ya. Yang tadi a house of the king ini karena ada definite construct dikasih artikel menjadi the house of the king ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Beit Yohanan ya, rumah Yohanes ini juga construct chain ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ketika dia digabung kata dengan kata something of something, ada perubahan di kata pertamanya ya. Oke, kita lanjut. Mengenai nomina sentence ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ini Beit Gadol ya. Beit Gadol itu sebuah rumah besar. Terus Habayit Agadol, rumah besar itu, ini belum kalimat ya. Ini baru satu kata. Sebuah rumah besar dengan rumah besar itu. Beit Gadol dengan Habayit Hagadol ya. Itu belum kalimat ya. Terus bagaimana dengan kalimat? Bagaimana kita cara membuat kalimat? Satu kalimat itu dengan dua kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Seperti contoh Habayit Gadol atau Gadol Habayit, ini adalah satu kalimat. Karena satu ada definite artikel, yang satu tidak ada artikelnya ya. Kalau dia definite artikel plus non definite, dia adalah satu kalimat ya. Jadi ini apanya rumusnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Definite dan non definite itu satu kalimat
ya. Seperti contoh ya, Mikne Abraham top ya. Jadi ini definite ya, definite, dan ini not definite. Jadi dia satu kalimat ya. Jadi dia satu kalimat. Definite dengan non definite sama dengan satu kalimat. Tapi definite plus definite itu bukan kalimat. Apalagi definite dan definite tidak kalimat. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi contohnya ini lagi ya. Bat melek yapa ya. Ini satu kalimat. Maaf, ini bukan satu kalimat, not sentence ya. Jadi ini bat melek non definite, yapa non definite. Jadi dia bukan satu kalimat. Bagaimana membuat satu kalimat? Dia harus ada definite ya. Nah, contoh yang kedua ya Bapak Ibu Saudaraku, definite dengan definite dia bukan kalimat ya. Omat hair ya, hage kudola ya. Ini definite dengan definite dia bukan kalimat. Jadi yang kalimat itu adalah definite dan non definite ya. Baik, kita lanjut. Oh, maaf. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. David Hamelek. Nah, ini bukan kalimat ya. David Hamelek. Kenapa? Karena nama ini ya dia sudah definite ya. Ini nama sudah definite. Dan ini juga definite. Jadi definite dengan definite dia bukan kalimat ya. Tapi kalau ininya tanpa definite ya, menjadi David Melek, itu menjadi satu kalimat yang ditranslate atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. David is the king. David adalah raja. Dimana kan kalau dalam bahasa Inggris satu kalimat itu harus ada kata kerja ya, kata kerja. Kalau tidak ada to be ya. Jadi itu. Jadi sehingga diterjemahkan dia ke dalam bahasa Inggris dia harus ada to be-nya ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi David Melek, David adalah raja, itu satu kalimat. Tapi kalau David Hamelek itu bukan satu kalimat, dia satu frasa atau satu kata ya, King David atau Raja Daud, gitu ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu Saudaraku suatu ada perbedaan antara grammar bahasa Inggris dengan bahasa Ibrani atau grammar bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani, sehingga diterjemahkan dia harus sesuai dengan grammar penerjemahannya seperti itu ya. Tapi kalau kita baca ini kan Daud raja ya, tapi karena ada ketentuan ya definite dengan non definite dia satu kalimat, tapi kalau definite dengan definite dia bukan satu kalimat ya. Jadi sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada to be-nya is ini ya, sehingga dia menjadi satu kalimat ya. Bapak Ibu Saudaraku, minggu yang lalu juga kita sudah belajar mengenai levels of definite ya. Yang pertama itu indefinite ya, contohnya bait ya. Non definite ya, simple noun atau adjective bait ya. Ini bentuk absolutnya ya. Jadi kalau dia ditambahin dengan definite berarti dia habait ya, definite artikel ya. Tapi ada most definite. Most definite itu adalah pronoun ya, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai independent pronoun ya Bapak Ibu Saudaraku. Terus yang kedua, most definite itu adalah demonstratif. Ya, demonstratif ya. Jadi demonstratif itu juga adalah
most definite. Sedangkan definite itu ada dia artikel, terus yang kedua ada pronomina suffix ya. Ini contohnya beiti. Beiti itu rumah saya. Terus yang kedua personal name ya, proper name itu masuk definite ya. Jadi definite ini Bapak Ibu Saudaraku ada 3. Yang pertama itu definite yang memiliki artikel, dia kalau kata benda. Yang kedua, kata benda itu memiliki kepunyaan atau pronoun suffix ya. Terus yang ketiga personal name ya. Jadi itu adalah definite. Sedangkan most definite itu adalah pronoun. Yang kedua demonstratif. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku adalah most definite ya, most definite ya. Oke, kita lanjut. Contoh-contoh untuk most definite yaitu demonstrative pronoun atau most definite itu adalah ada ini beberapa contoh ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama J, ya, J itu artinya ini, jot artinya itu, maaf ini juga, tapi ini penggunaannya dia untuk feminim ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kalau kita perhatiin ya, dalam kata benda atau dalam kata kerja dalam bahasa Ibrani itu sangat diperhatikan gender ya Bapak Ibu Saudaraku, sangat memperhatikan gender ya. Yang pertama tadi demonstrative pronoun atau most definite itu J ini, jot ini dia untuk feminim ya, sedangkan J dia untuk maskulin ya. Terus ada who ya, who itu ya, itu untuk maskulin singular ya. Terus ada he itu juga tapi untuk feminim singular ya. Terus ada ele. Ele itu untuk ini tapi bentuk plural ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus yang kedua ada hema. Hema atau hem itu maskulin plural ya. Terus ada hena itu untuk feminim plural ya. Jadi ini adalah demonstratif pronoun atau untuk pembagiannya dia adalah masuk ke most definite ya. Di mana levels of definite itu ada indefinite, definite dan most definite ya. Bapak Ibu Saudara ya. Oke, untuk rumusan kata Hebrew nominal sentence untuk kata benda, yang pertama definite dengan non-definite dia adalah sentence atau kalimat ya. Definite dengan non-definite dia adalah satu kalimat. Tapi non-definite dengan non-definite dia bukan satu kalimat. Atau definite dengan definite dia bukan satu kalimat. Terus yang kedua, most definite dengan non-definite dia satu kalimat atau Hebrew nominal sentence ya. Terus yang ketiga, most definite dengan definite dia adalah satu kalimat ya. Jadi yang apa definite dengan definite tidak satu kalimat, tapi most definite dengan definite dia satu kalimat, most definite dengan non definite dia satu kalimat. Ini adalah rumusannya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita akan melihat contoh-contohnya. Definite dengan personal pronoun ya atau most definite ya. Definite dengan personal pronoun dengan definite dia adalah kalimat ya. Jadi misalnya Ani Hamelek ya. Ani Hamelek. Saya adalah raja itu ya. Saya adalah raja itu ya. Ini most definite dengan definite dia menjadi satu kalimat. Saya adalah raja itu ya.
Terus yang kedua, personal pronoun atau personal pronoun adalah definite ya. Terus ini non definite. Jadi dia I am, Ani, Melek ya. Personal pronoun dengan non definite dia adalah satu kalimat. I am a king ya. Saya adalah seorang raja. Yang tadi saya adalah raja itu. Ani Hamelek. Saya adalah raja itu. Atau saya adalah sang raja. Sedangkan Ani Melek, saya adalah seorang raja. Ya. Jadi kalau dia ini, Melek ini menunjukkan itu tunggal ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dalam kata benda, dia langsung dalam bahasa Ibrani itu langsung kelihatan tunggal dengan yang plural. Sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya a cat itu kucing atau cat ya. Tapi cats ada s-nya berarti dia jamak. Seperti itu ya. Jadi Ani Melek, saya adalah seorang raja. Ani Hamelek, saya adalah raja itu atau saya adalah sang raja ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku seperti yang tadi rumusannya definite dengan definite itu bukan kalimat. Definite itu salah satunya adalah nama, proper name itu nama ya, itu definite. David Hamelek ya. David Hamelek. Raja Daud ya, Raja Daud, dia bukan kalimat. Tapi kalau dikatakan David Melek ya, dia sebuah kalimat. David Melek artinya Daud adalah seorang raja. Nah, David Hamelek Raja Daud. David Melek Daud adalah seorang raja. Ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu Saudaraku yang mana kalimat dan yang mana bukan kalimat. Jadi rumusannya definite dengan definite dia bukan satu kalimat. Definite non definite dia satu kalimat. Definite dengan most definite dengan definite dia satu kalimat. Most definite dengan non definite dia juga satu kalimat. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Kita lihat beberapa contoh lagi ya. Jot at Haaretz ya. At this evening morning. Pada pagi ini ya. Nah, jadi ini ada most definite ya. Jadi most definite dengan non definite atau definite dia adalah satu kalimat ya. J he call Adonai ya. Ini adalah tempat Tuhan. Ya. J ini ya. Jot itu pada ya. Jadi jot ini dengan J ini adalah most definite. Ya. Most definite itu dengan definite atau most definite dengan non definite dia adalah satu kalimat ya. Terus ya. Ele de parim temeim ya. These things are unclean ya. Jadi tempat ini tidak kudus. Itu satu kalimat. Ele ini adalah most definite. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi most definite dengan non definite satu kalimat, most definite dengan definite itu satu kalimat. Oke. Jadi ini juga Bapak Ibu Saudaraku satu kalimat ya. J Hahodes ya. J Hahodes bulan ini adalah bulan atau bulan ini gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
bulan ini, itu satu kalimat. Kenapa? Karena ada most definite J, ya. Terus J kahar Hakodes, ya. Di gunung ini adalah kudus, ya. J, ya. J ini menunjukkan most definite, ya. Hakados itu adalah kudus, ya. Kahar, ya. Jadi dia most definite dengan non definite itu satu kalimat. Terus yang kemudian, ya, Ani Obed. Saya adalah seorang pelayan. Ani ini adalah definite, ya, saya. Terus ini adalah non definite. Jadi dia satu kalimat. Ya. Untuk contoh berikutnya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini memang banyak contoh-contohnya, ya. Saya mengingat, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jot, ya, jot ini tadi ini untuk apa, ya, feminim tunggal, ya. Ini most definite atau demonstrative pronoun ini et heret, ya. Jot et heret. Berarti ini definite construct, ini most definite, berarti dia satu kalimat. Ya. Ini itu adalah most definite, ya, atau demonstrative pronoun. Terus J Heikol Adonai, ya. Jadi ini most definite J. Terus ini definite construct, ya. Definite construct, atau dia ada di sini semikut, ya. Semikut itu construct chain, ya. Nah, ini ada construct chain, ya. Jadi tempat ini adalah tempat Tuhan, ya. Ini adalah tempat atau rumah Tuhan atau istana Tuhan, ya. J, ini karena J ini adalah most definite. Terus ele, ya, ele juga most definite, ya. Ele deparim temeim, ya. Ini non definite dan ini most definite, dia menjadi satu kalimat, ya. Jadi sesuatu ini tidak kudus, ya. Jadi ini most definite dengan non definite, dia satu kalimat. Terus ini juga Bapak Ibu Saudaraku, ini juga satu kalimat. Misalnya suatu pertanyaan, ya. Is Jeken, ya. The man itu adalah tua, ya. Orang laki-laki itu adalah tua. Jeken itu adalah tua, ya. Kenapa ini ada definite, ini non definite, ya. Terus haya temeah, ya. Jadi ini non definite, ini non definite, berarti dia konstruk, berarti dia bukan kalimat, ya. Ini bukan kalimat. Terus ele hayamim, ya. Ini ada most definite, sedangkan ini definite, ya. Ada he, ada ha di sini. Hayamim itu apa namanya? Ada artikel. Dia berarti kalau ada di artikel dia adalah definite, ya. Kalau dia definite, ini ada most definite, berarti dia satu kalimat, ya. Terus ini ata adoni, ya. Ini ata, ini ada most definite, ini ada non definite, berarti dia satu kalimat. Itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bisa dipahami, ya. Terus contoh berikutnya.
Ben David Hakol, ya. Ben David Hakom. Kalau ini bukan kalimat, ya. Ini satu kata, maaf, bukan kalimat. Artinya anak David yang bijak, gitu ya. Jadi bukan kalimat, ya. Karena dia di sini non-definite dengan non-definite, ya. Terus anahnu kohanim, ya. Anahnu itu adalah untuk most definite, dengan kohanim ini bukan non-definite, berarti dia satu kalimat yang artinya kita adalah imam, presbiter atau imam, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Terus ini Benu Hakaton, ya, Benu Hakaton. Ini ada definite dan ini adalah non-definite. Maaf, ini adalah Benu itu ini adalah definite, ya, masuk definite, kepemilikan definite, ya. Definite dengan definite berarti dia bukan satu kalimat, ya. Terus kemudian leb hanaar tahor, ya, maaf. Leb hanaar tahor, ya. Ini adalah sebuah kalimat, satu kalimat, ya. Memang ini ada definite, ini ada definite, ini non definite, berarti dia satu kalimat. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk ke pelajaran baru, ya, adverbial predicate. Adverbial predicate itu contohnya Bapak Ibu Saudaraku, is banait, ya. Above, ya, keterangan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. The man is in the house, ya. Laki-laki itu ada di dalam rumah, ya. Jadi ini kita yang namanya adverbial predicate, ya, predicate atau predikatif, ya. Terus ada nanti namanya existential predicate, ya, seperti contohnya yes is babait, ya. Ada seorang laki-laki di dalam rumah, ya. Ada seorang laki-laki dalam rumah. Terus contoh kedua, Ein is babait. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Itu bentuk negatif, ya. Terus kalau untuk bentuk interrogatif pronoun, mi is babait. Siapa orang laki-laki yang di rumah, ya. Mi is babait, ya. Bapak Ibu Saudaraku, mi itu kalimat pertanyaan, ya. Dan ingat beberapa waktu juga kita belajar mengenai Haggadah, ya. Haggadah itu ehat miodea, gitu, ya. Satu, siapa yang tahu, mi, ya. Ehat miodea, gitu, ya. Yodea, yada, tahu, ya. Yodea, siapa yang tahu, ya. Jadi ini untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, ya. Mi is babait itu interrogatif pronoun. Untuk existential predicate adalah is, yes is babait, ya. Ada orang di dalam rumah, ya, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan adverbial predicate adalah is babait, ya. Ada seorang laki-laki di dalam rumah, ya.
Jadi kalau pertanyaannya, mi hais babait, siapa yang ada di dalam rumah itu ya. Baik, kita lanjut. Adverbial predicate ya. Jadi ini contohnya untuk adverbial predicate ya. Hais babait. Hais babait. Orang laki-laki itu ada di dalam rumah ya. Nah, kita sudah belajar mengenai preposisi. Ada preposisi bed ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada le ya, ada ki ya, ki seperti itu ya, serupa atau seperti gitu ya. Kita sudah belajar mengenai preposisi ini ya. Jadi untuk adverbial predicate adalah hais babait ya. Ini dari kata bait, rumah. Babait itu di dalam, kayak pada ya. Misalnya beresit itu pada permulaan atau di dalam permulaan. Jadi bait itu adalah pada atau di dalam ya. Jadi hais babait, the man is in the house ya. Hais babait ya. Itu adverbial predicate ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Existential predicate ya. Ein is babait. Ein is babait. Nah, ini kalimat negatif. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Ini kosong ya. Jadi kosong ya. Ein is babait. Ya, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Ya, itu existential predicate ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kepemilikan ya. Maaf, kepemilikan ya. Misalnya Yesli Caleb ya. Yesli Caleb. Saya mempunyai seekor anjing. Yesli Caleb. Ini kepemilikan. Yes ini kan, yes ini ada. Yes itu ada. Ada punyaku seekor anjing ya. Kalau diterjemahkan secara apa kan? Ada pada saya seekor anjing. Ya, ada pada saya seekor anjing. Itu kalau secara diterjemahkan secara literalnya. Tapi ini kita rubah karena dalam penerjemahan dalam bahasa kita itu tidak lazim ya, tidak lazim, sehingga kita gunakan saya mempunyai seekor anjing ya. Yesli Caleb ya. Ini kepemilikan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus contoh kedua, yes lanu kesep. There is atau ada bagi kita uang. Ya. Ada pada kita uang. Jadi kalau diartikan secara baik, bukan secara literal ya, kita mempunyai uang ya. Yes lanu kesep ya. Terus yang kemudian yes lo bait ya. Ada pada dia laki-laki sebuah rumah. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia mempunyai sebuah rumah. Yes lo bait ya. Oke, baik. Ini kepemilikan. Suffix kepemilikan, kita sudah belajar mengenai suffix pronoun, independent pronoun, adalah suffix kepemilikan shell ya. Shell itu kepemilikan.
Jadi kalau Sally itu kepunyaanku atau milikku, kepunyaanku, my, ya. Terus ada Selka itu kepunyaanmu laki-laki. Sheila itu kepunyaanmu perempuan tunggal, ya. Terus Selo itu kepunyaan dia laki-laki, orang ketiga tunggal laki-laki. Terus Sela dia kepunyaan dia perempuan tunggal, ya. Terus kepunyaan Selanu itu kepunyaanku. Maaf, kepunyaan kita. Seli kepunyaanku, Selanu kepunyaan kita. Terus Selahem itu kepunyaan kalian untuk laki-laki, ya, jamak, ya. Terus Selaken itu kepunyaan kalian perempuan, ya. Selahem, ya, Selahem itu kepunyaan mereka, laki-laki. Terus Selahen itu kepunyaan mereka perempuan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani ini kita harus berurusan dengan gender. Jadi ini sangat gender gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bahkan dalam bahasa Ibrani itu juga setiap kata benda itu memiliki gender. Baik itu benda mati, benda hidup, itu memiliki gender, ya. Jadi ada dua gender dalam bahasa Ibrani, yaitu feminim, maskulin, feminim. Tapi dalam bahasa Yunani ada tiga, feminim, maskulin, dan neuter atau netral, ya. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Baik, kita lanjut. Jadi untuk mengenai sufiks kepemilikan shell, itu kalau digunakan untuk satu kata benda kepemilikan kita, jadi misalnya contohnya, ya, my love, ya, ahapa seli, ya, harfiahnya love of me, atau kecintaan saya atau kekasih saya, ya, kekasih saya. My love itu dalam bahasa Ibraninya ahapa seli, harfiahnya love of me. Bagaimana dengan kalau suamiku atau my husband? My husband. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk suami ada Baal. Baal itu juga bisa diartikan dia dewa Baal, ya, dewa Baal. Tapi dia bisa diartikan itu suami, ya. Jadi kalau untuk mengatakan suamiku, jadi seorang ibu mengatakan suamiku, my husband, dia akan mengatakan Baal Seli, ya, husband of me, atau suamiku, my husband, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata Baal itu bisa diartikan suami, bisa diartikan dewa Baal. Tergantung nanti konteksnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan sampai kita, kalau Baal itu udah pasti dewa, tidak, ya. Baal itu artinya suami. Dan Tuhan juga mengatakan nanti dalam satu kalimat, saya adalah suami bangsa Israel. Dia mengatakan Baal, ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat satu kalimat, ya, di mana Bapak Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, ya, di Kejadian 18 ayat 24, ya. Dia mengatakan bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Dalam bahasa Ibrani, ya, ula yes. Nah, ini perhatiin, ada yes. Yes itu tadi ada, ya, ada, ya, yes, ya. Ada kata yes. Yes itu tadi ada, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Seperti contoh yang kita baca ini, ya, yes.
Yes itu ada. Yes ada. Contohnya adalah Yes Li Caleb. Saya mempunyai seekor anjing. Caleb ya. Jadi kata Caleb itu adalah Caleb itu Joshua dan Caleb ya. Caleb itu nama anjing ya Caleb ya. Kenapa dari kata Caleb? Caleb ini kan kalau ingat K ini call dengan lab itu hati ya. Call lab, Caleb berarti call segenap hati ya. Jadi anjing itu setia segenap hati begitu ya. Segenap hati. Ketika Tuhan mengatakan kepada Caleb itu dengan Yosua, ini hati mereka beda ya, mereka sungguh-sungguh segenap hati. Jadi Caleb itu call lab ya, call seluruh atau segenap hati. Jadi yes tadi Bapak Ibu Saudaraku ya, yes itu ada kata ada ya, seperti yang ini yes ada ya. Jadi maaf, ada ya, yes. Jadi dikatakan ula yes hamisim sadikim betoh hair ya, ir itu kota, haab TCP pelo tesa lamakom lemaan hamisim hasadikim asher bekirbah ya. Jadi perhatiin yes itu adalah ada ya, ada. Bagaimana sekiranya ada dalam bahasa Inggris there be, ada 50 ya. Jadi ini Bapak Abraham bersoal jawab atau menawar dengan Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi untuk yang kita soroti adalah kata yes. Yes itu ada ya. Oke. Kita lanjut. Negosiasi atau bargaining, negosiasi bargain tawar-menawar istilah Ibraninya adalah masa. Masa ya. Masa umatan atau dalam taking giving ya, yang masing-masing dari kata masa ya. Jadi dalam bahasa Ibrani negosiasi itu adalah masa. Masa itu dari kata akar kata nasa. Nasa nun sin alef ya, nun sin alef yang membawa gagasan mengambil. Jadi nasa itu mengambil sesuatu untuk diri sendiri ya. Jadi mengambil untuk diri sendiri. Sedangkan kata makan itu memberi ya, dari kata Nathan ya. Nathan itu nun tap nun ya. Ini nun sopit ya Bapak Ibu Saudara ya, nun tap nun. Mengkomunikasikan gagasan memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Jadi artinya untuk menawar atau negosiasi itu adalah mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu itu ya. Jadi semacam kayak seperti membeli. Jadi negosiasi itu kita ingin sesuatu dengan catatan kita harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Itu namanya negosiasi. Jadi kalau kita hanya mengambil saja, tidak ada memberi, itu bukan negosiasi. Bisa-bisa itu mengambil tanpa memberi sesuatu atau memberi bayarannya kan bisa jadi mencuri ya. Jadi kalau untuk negosiasi masa umatan ya, itu artinya negosiasi ya, di mana tadi Tuhan Bapak Abraham bernegosiasi dengan Tuhan ya, bernegosiasi dengan Tuhan ya. Jadi negosiasi itu masa utan itu dari kata masa ya. Masa itu
dari kata nasa, ya, dan ini kita diingatkan kembali mengenai sores ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sores ya akar kata. Jadi masa itu dari akar katanya dari nun, sin, alef ya, nasa yang artinya mengambil sesuatu untuk diri sendiri. Sedangkan matan itu memberi dari kata Nathan ya. Dan minggu yang lalu kita belajar mengenai Nathanael gitu ya. Nathanael ya. Nathan itu memberi, El itu Allah. Berarti Allah memberi. Netanyahu ya. You itu juga merujuk kepada you itu Adonai, pemberian Tuhan atau pemberian Adonai ya. Prefix mem adalah khas dari bentuk partisip verb Ibrani mem ya. Jadi itu khas dari bentuk partisip Ibrani ya. Itu namanya negosiasi ya, masa umatan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga akan memperbanyak kosakata lewat ini ya. Ada as. As itu kemudian ada Hamis ya. Hamis itu 5. Hamis 5. Hamis atau Hamis 5 ya. Hamis 5. Sehingga kalau hari kelima itu Kamis ya. Yom Hamis ya. Jadi hari Kamis, hari kelima. Yes, yes itu ada ya Bapak Ibu Saudaraku, ada kerep, meets. Jadi itu essential predicate ya. Ini ada contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yes, Hames, Nasim ya. Ada 5 wanita. Nasim ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini ada sedikit apa ya? Nasim ini ya, Nasim ini dari kata Isa ya, Isa. Isa ya. Tapi kalau dia apa di apa namanya di plural kan, dia menjadi Nasim. Sedangkan untuk ya, itu adalah laki-laki. Tapi kalau di apa nanti dijamakan, nanti dia menjadi Anasim ya. Jadi ini ada sedikit perubahan ya, ada sedikit apa namanya yang tidak lazim ya, pembentukan dari apa singular ke plural ya. Dan kita beberapa waktu kita sudah belajar ya bagaimana dengan kalau singular dengan plural, kalau dia untuk jantan atau laki-laki ada hirik mem di belakang. Tapi kalau dia perempuan ada ot ya di belakang gitu untuk jamaknya ya. Seperti contohnya apa namanya kuda ya, sus. Tapi kalau dia untuk kuda betina susah. Tapi kalau kuda jantan jamak susim. Tapi kalau kuda betina jamak susot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, masih ingat ya. Tapi kalau untuk ya itu apa namanya kekecualian ya, atau irregular atau irregular gitu ya, irregular noun gitu ya. Jadi ini dari Isa, tapi kalau dia dijamakkan dia Nasim ya Bapak Ibu ya. Ini irregular ya. Terus yes, John, Basade ya. Ada ternak ya, ada ternak di lapangan atau di taman atau di sawah gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ini J ya, ada. Terus ada yes, Kohabim, Basamayim. Ada bintang
di langit ya. Kokapim ya. Kokapim ini dari kokap ya. Kokap itu bintang, tapi kalau dia jamak kokapim ya. Basamayim. Basamayim ini abeb ya, di langit atau pada langit. Ada bintang-bintang pada langit atau di langit ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu penjelasan mengenai existential predicate ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya kira itu saja dulu pembelajaran malam ini. Dan kita akan bertanya jawab setelah beberapa pengumuman berikut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti Bapak Ibu tetap stay dalam Zoom. Kita akan belajar atau ada yang kurang jelas nanti Bapak Ibu boleh menanyakannya. Oke baik, saya kira itu saja dulu untuk malam ini. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erikson. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas ya, kita kelasnya akan berlanjut di Zoom meeting ya, tidak dilakukan di YouTube. Selanjutnya kita akan menyimak prahariwara yang akan disampaikan oleh Sister Alex. Ya, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik, dimulai besok ya Bapak Ibu di hari Minggu tanggal 17 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada ibadah online seperti biasa ya Bapak Ibu untuk hari Minggu, dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Kuane dari Jerman dan lagu pujiannya akan dipimpin oleh Ibu Yanti Vester juga dari Jerman ya. Dan untuk tema ibadah kita besok adalah jemaat yang menjadi kesaksian. Diambil dari Nats 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya di hari Senin di tanggal 18 November 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi Creating Understanding 2. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu dengan tema komunikasi dan kebutuhannya. Yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan Bro. Ya, terima kasih Sister Aling. Kita akan menyimak ya, doa konklusi dan doanya dipersilakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam pembelajaran ini kita harus tetap step by step. Kita harus tetap setia dalam step by step ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Jadi pembelajaran-pembelajaran yang kita lalui ini akan tergabung dalam beberapa pelajaran berikutnya. Oleh karena itu tetap step by step dalam belajarnya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pembelajaran malam ini Tuhan. Sekalipun kami mengerti betapa sulitnya kami memahami, tapi satu hal yang kami tahu, sekalipun demikian kami tetap belajar dan tetap belajar. Sebab kami percaya ketika kami belajar, Tuhan ikut campur tangan untuk memampukan kami dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pembelajaran ini. Berkati semuanya Tuhan, termasuk Pak Agus sebagai moderator yang memoderasi kami dalam pembelajaran ini. Demikian juga semua tim Sema Adonai, Ibu Heni sebagai koordinator Sema Adonai. Kiranya Tuhan yang memberkati, terus memberkati hambamu. Berkati Sema Adonai Tuhan sebagai wadah, sebagai alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk mendidik hamba-hambamu yang dalam pelayanan, supaya lewat itu semua nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa dijangkau untuk dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian buat program-program selanjutnya, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi semua hamba-hambamu yang tergabung dalam Sema Adonai dalam mengembangkan pelayanan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih Pak Erikson. Demikian tadi pembelajaran bahasa Ibrani kita pada malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Lailatul.